Jadi ini sebenarnya nggak perlu sebenarnya kali ya. Sumpah grogi deh. Ulang. Selamat datang di channel aku sama Zahra dari Lombok. Sumpah garing banget dah. Oke, jadi hari ini aku mau sharing-sharing sedikit tentang salah satu yang mungkin teman-teman bisa gila, malu sekali gue. Halo semuanya, kembali lagi bersama channel aku Zahra. Aku ingin sharing-sharing sedikit, mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman kalian yang ada di rumah. Kali ini aku mau sharing tentang salah satu beasiswa bahasa Inggris yang teman-teman sangat bisa maksimalin. Gak banyak orang yang tahu, khususnya teman-teman yang ada di Lombok, karena aku pun ini dapatnya waktu Itu informasinya setelah yudisium, tepatnya pas S1 itu tahun 2018, dan saat itu sudah angkatan ke-13. Ini tuh sebenarnya salah satu beasiswa khusus untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris lebih mendalam. Mau tahu apa? Oke, nantikan ya. Oke, jadi aku langsung saja ya untuk di video ini. Mungkin aku akan buat 3 part aja. Yang pertama, apa sih beasiswa ini dan gimana sih cara mendapatkannya. Part kedua, program ini seperti apa sih setelah keterima. Dan yang terakhir, apa sih benefit dari beasiswa ini yang telah aku dapatkan sampai. Part pertama, beasiswa ini disebutnya adalah program teaching clinic. Ini teman-teman bisa lihat. Teaching Clinic ini adalah salah satu program tahunan diselenggarakan oleh salah satu lembaga yang ada di Kampung Inggris. Kalau teman-teman yang udah tahu, Kampung Inggris itu hampir lebih dari 100 lembaga penyedia kursusan yang ada di sana gitu. Nah, salah satunya di Global English, mereka menyediakan program beasiswa untuk belajar bahasa Inggris selama sekitar 9 bulan. Program ini memang didesain untuk mereka yang mau belajar bahasa Inggris secara free, gratis. Kebetulan saat itu aku posisinya memang udah selesai yudisium. Jadi karena memang melihat rentan waktunya itu adalah 10 bulan, itu cukup mikir-mikir gitu lah ya. Ini ambil nggak ya gitu. Cuma kapan lagi gitu dapat beasiswa bahasa Inggris gratis, dan itu di Kampung Inggris. Kalian tahu kan Kampung Inggris itu kayak gimana terkenalnya untuk belajar bahasa Inggris. Teaching Clinic ini dibuka 2 kali dalam setahun, Oktober, sekitar bulan April sampai Mei gitu. Nah, mereka membuka pendaftaran itu biasanya selama 1 bulan untuk pengumpulan berkas gitu. Bisa langsung buka di sini, itu websitenya Global English, bagian program atau beasiswanya Teaching Clinic. Jadi sebenarnya tujuan dari beasiswa ini selain untuk mengimprove their English ability, selain itu dia juga untuk mempersiapkan calon guru untuk mengajar bahasa Inggris. Cuma untuk kalian yang memang bukan di bidang pendidikan, itu berpotensi juga untuk diterima di sini, karena bukan itu menjadi main priority-nya, but that can be your additional beneficial things when you accepted in this. Untuk mendaftar atau menjadi bagian dari program ini, yang pertama yaitu tes administrasinya, kedua itu tes tulis langsung di Pare, dan yang ketiga yaitu wawancara. Nah, jadi aku jelasin satu persatu dulu ya. Nah, yang pertama yaitu seleksi administrasi. Syarat apa aja sih ya CV-nya teman-teman. Dan yang kedua, formulir pendaftaran. Kebetulan pas aku tuh ini yang udah aku isi. Nah, di dalam formulir teman-teman diminta untuk mengisi keterangan pribadi dari nama lengkap, agama, tanggal lahir, hingga nomor telepon dan email yang bisa dihubungi. Kemudian teman-teman akan diminta untuk mengisi pengalaman belajar bahasa Inggris. Kalau dibilang kemungkinan yang diterima adalah mereka yang dari nol, itu bisa iya, atau intermediate lah ya. Dan kalau sudah expert banget gitu ya, itu kemungkinan juga bisa diterima. Jadi di level apapun teman-teman cobain aja gitu. Kalau udah rezeki nggak kemana kali ya. Pas aku lulus itu juga ada teman-teman yang memang jurusannya, yang diterima itu dari jurusan bahasa Inggris saja. Enggak juga, karena saat itu aku posisinya juga alumni dari Fakultas Pertanian Agribisnis. Jadi ada yang juga dari akuntansi gitu, ada yang juga dari hubungan internasional dan sebagainya. Jadi background itu bukan menentukan teman-teman nanti diterima atau tidak. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi pengalaman bahasa Inggris teman-teman bisa cantumin. Saat itu saya sudah, memang sih sebelumnya saya sudah mengikuti 1, 2, 3, 4, 5 jadi 5 kursusan bahasa Inggris yang sudah saya lalui selama ini dari SMA ya. Berarti sekitar 3 tahun sebelumnya saya sudah mengikuti beberapa kursusan. Tapi rasanya kok masih kurang gitu. Jadi kayaknya ya udahlah, improve lagi gitu. Mungkin belum maksimal ya. Nanti teman-teman cantumin aja di kolom sini. Oke.
Selanjutnya di dalam form itu teman-teman diminta untuk mengisi ini form pengalaman organisasi. Yang diterima itu bukan hanya yang alumni S1, tapi teman-teman yang baru selesai SMA juga kemungkinan bisa diterima. Nah, kebetulan pas waktu itu ada 2 teman baru selesai SMA lalu daftar ini dan alhamdulillah keterima. Akhirnya S1-nya bisa juga kuliah di salah satu International Islam University yang ada di Malaysia. Nah, selanjutnya nih teman-teman diminta untuk mengisi form prestasinya. Kalau aku lihat sih dari beberapa CV yang aku baca itu kolom prestasi itu nggak mesti teman-teman memenangkan kompetisi, itu salah satunya, tapi prestasi yang memang teman-teman rasa itu patut untuk diapresiasi dan di reward dari diri teman-teman. Nah, di sini saya kebetulan bahkan cuma mengikuti 1 kompetisi dan itu pun baru tingkat kota, ya udah cantumin aja. Terus teman-teman merasa ketika teman-teman dipilih menjadi salah satu mahasiswa exchange program, itu merupakan salah satu prestasinya teman-teman juga. Jadi nggak apa dicantumin aja. Kemudian teman-teman diminta untuk mengisi ini. Alasan mengikuti program teaching. Ya, saya cuma buat 2 paragraf aja. Jadi bagaimana teman-teman menyampaikan alasannya teman-teman sepadat mungkin, tapi tetap kena dengan apa yang menjadi tujuan dari teaching klinik itu sendiri. Jadi saya kalaupun menulis sebuah alasan itu selalu patokin sama 3 hal. Yang pertama memang alasan pribadi saya apa gitu. Nah, kebetulan alasan pribadi saya mengikuti ini pada saat itu saya menulis bahwa saya pengen banget gitu belajar di kelas yang ada di Pare, apalagi kampung Inggris yang diketahui orang-orang Indonesia itu adalah tempatnya para expert dilahirkan di dalam bahasa Inggris gitu. Dan itu tuh nuansanya ya Allah pengen banget gitu. Cuma pada saat itu kondisi keuangan ekonomi keluarga saya bukan tipe orang yang mau merepotkan kedua orang tua, jadinya menahan diri dan tidak bisa gitu. Nah, saya harap melalui program ini salah satu cita-cita saya bisa terwujud. Kemudian Teman-teman bisa pertegas kenapa sih mau belajar bahasa Inggris itu. Teman-teman bisa sebutin mungkin kebutuhan dari jalannya teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman pengen mau S2 minta untuk nih ya, untuk mengisi apa pendapat Anda tentang Global English. Jujur dulu saya nggak tahu itu Global English ini apa gitu. Bahasa Inggris secara global gitu. Saya nggak tahu pada saat itu ternyata Global English ini adalah salah satu nama lembaga yang ada di kampung Inggris. Jadi yang saya jawab di sini yaitu berkaitan dengan bagaimana opini saya tentang Global English. Saya menyebutkan ini honestly, I just mention about the role of English in the global. Artinya adalah tentang poinnya adalah ekonomi. Jadi melalui saya memiliki capacity English ability, jadi saya bisa negotiate or sales things gitu untuk program pembangunan ekonomi. Di sini saya menyebutkan juga Di NTB itu memang sedang ada kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, di situ saya masuk untuk menjelaskan tentang pentingnya bahasa Inggris untuk mengembangkan pariwisata. Jadi saran saya teman-teman bisa searching langsung program Global Inggris itu apa aja, cari di websitenya ini nih. Selanjutnya minta untuk harapan teman-teman apa, cita-cita dan keinginan teman-teman jika setelah lulus program gitu ya. Jadi apa yang saya tuangkan di sini itu sebenarnya hampir related sama what I mentioned in my reason. Jadi dan yang terakhir di sini teman-teman diminta untuk mengisi 1 kolom lagi, itu ceritakan kenapa Anda layak. Nah, layak diterima dalam program ini. Di sini jelas teman-teman nggak usah terlalu arogan membanggakan dirinya teman-teman, tapi yang bisa saya sarankan adalah teman-teman ketahui apa yang menjadi kemampuan atau kelebihannya teman-teman sendiri. Contoh saja ya, saya bilang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi gitu. Teman-teman juga bisa nyebutin kalau teman-teman kan memang orangnya memang mau belajar gitu. Yang perlu teman-teman lampirkan juga, nanti mereka minta untuk identitas diri atau KTP. Setelah semuanya form ini dilengkapi, teman-teman nanti diminta untuk masukin email yang tertera di sini. Itu dia untuk yang Teman-teman diterima, teman-teman akan mendapatkan email memberikan informasi juga di mana tes lokasinya, jam berapa, dan apa aja tesnya ya. Kebetulan pada saat itu, sesuai pengalaman saya mendapatkan email bahwa tes selanjutnya adalah tes tulis. Tes tulisnya ini ada 2 macam juga. Yang pertama, knowledge about English. Yang kedua, tes psikolog. Tes ini teman-teman harus pergi ke kampung Inggris, tapi belum ada jaminan teman-teman akan diterima. Nah, di situ dilemanya kemarin waktu saya mau berangkat atau tidak gitu. Karena kalau udah ke sana, bayangin dari Lombok ke Pare, Kediri, Jawa Timur gitu. Gila, itu kan biayanya nggak sedikit gitu ya. Tapi kalau diterima alhamdulillah. Nah, kalau enggak gitu kan, jadi kayak mikir lagi gitu. Tapi karena beberapa reason yang memang udah kuat gitu, ya udah bismillah aja berangkat. Sampai di sana Tes dalam satu ruangannya itu besar, aula gitu.
disebutnya Pare Corner. Dan setelah menjadi award di sana, saya baru tahu bahwa ternyata Pare Corner itu miliknya salah satu owner dari Global English. tempat yang paling terkenal di kampung Inggris. Paling kece gitu lah, yang keren banget dan ya lumayan mahal makanannya di dalam kafe itu dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Nyampe di sana teman-teman akan diregistrasi, kemudian ada ya dikasih jeda waktu tes English General Knowledge-nya sama tes psikolognya. Baru teman-teman akan diumumkan itu sehari atau enggak 2 hari setelah tes. Diumumin karena kenapa? Teman-teman di sana kan yang ada yang dari Kalimantan, Sulawesi gitu, Manado, jauh-jauh gitu ya, Lombok gitu. Mereka nanti disiapin satu tempat gitu untuk menunggu hasil tesnya, atau teman-teman bisa menyewa salah satu kontrakan yang ada di sana. Memang gak lulus, bisa juga teman-teman nanti biasanya itu dikasih diskon untuk belajar bahasa Inggris di Global English ini. Tentu setelah teman-teman mendapatkan registrasi setelah lolos administrasi. Nah, setelah 2 hari nanti biasanya teman-teman akan dikasih pengumuman besar itu di papan yang ada di depan office-nya Global English. Tahap selanjutnya yang ketiga yaitu interview, dan pakainya ya formal aja. Persiapin bagaimana sih interview menggunakan bahasa Inggris. Itu modal utamanya teman-teman juga. Jadi ada 5 atau 4 orang gitu, mereka yang akan menilai atau mewawancara kita. Pada saat teman-teman masuk ke wawancara di kloter atau grup, pas saat itu saya sekitar 4 ke 5 orang juga yang masuk secara bersamaan dan menghadap interviewer. Teman-teman akan dipersilahkan nanti untuk perkenalan satu persatu. Then you can explain what you have written. Itu tipsnya dari saya ini. Semua form saya ini saya translate menggunakan bahasa Inggris, kemudian saya latih menjawab semua pertanyaan ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Setelah sekitar kurang lebih 30 menit diminta untuk keluar, dan besoknya pengumuman sudah ada siapa aja yang diterima dan siapa tidak. Seperti itu untuk tahap pendaftaran TJ Clinic ini. Selanjutnya nanti saya bagi selama proses beasiswa ini apa aja nih di dalamnya dan bagaimana sih experience-nya. Nantikan ya. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, subscribe, and apa saja ya? Komen apa yang mau teman-teman tanyain. Oke? Terima kasih.